Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu ta'ala bil huda wa dinil haq wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'immati al-huda wa tuqa min ba'dihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dapat kembali lanjutkan kajian kitab Tadmuriyah, takrib Tadmuriyah tepatnya, karya Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau buat talkhis ringkasan pembahasan dari kitab Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan dari ungkapan Ibnu Qayyim, ya, kalau tidak salah. Betul? Nah, sekarang kita lanjutkan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Hajar rahimahullah fi syarh al-Bukhari famimma hadatha tadwinul hadithi thumma tafsirul Qur'an thumma tadwinul masail al-fiqhiyyah al-muwalladati min ar-ra'yi al-mahdha thumma tadwinu ma yata'allaqu bi a'mal al-qulub fa amma al-awwal فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد الذي بعده. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita berada di Masjid ya Al-Huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberadaan kita di masjid ini sebagai penambah keberkahan dari kitab yang kita baca. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafat mulukumul malaika wa dzakarakumullahu biman indah. Di mana pada kesempatan sore hari malam ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi pembuka kaulnya pada kitab Takrib Tadmuriyah ini yang beliau tuliskan dalam syarah Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari. Beliau berkata, di antara perkara yang terjadi ya setelah zaman para sahabat berakhir, yaitu adanya tadwinul hadis. Ada kodifikasi ilmu hadis, kodifikasi hadis, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian adanya kodifikasi masalah-masalah fikih yang dimunculkan dari ra'yu semata, dari akal semata, di mana kodifikasi ya hadis, kemudian tafsir serta masalah-masalah fikih ini memang kalau dikatakan perkara muhdats ya memang perkara muhdats, tapi dalam kategori bukan bid'ah, namun masuknya nanti ke masalihur mursalah. Kemudian juga beliau katakan di sini summa tadwin ma yata'allaqu bi a'malil qulub.
ya, kodifikasi, pembukuan yang berkaitan dengan amal-amalan hati. Lalu Syekh Ibnu Hajar menyebutkan adapun yang pertama yaitu tentang kodifikasi hadis. Ini sebenarnya diingkari oleh Umar. Oh, ternyata ya, yang dimaksudkan Ibnu Hajar tadwinul hadis di sini adalah tadwinul hadis yang sudah ada dalam masa sahabat. Ya, di mana memang betul ada ikhtilaf, perselisihan para sahabat waktu itu. Ya, kemudian generasi berikutnya juga terkait dengan apakah hadis Nabi itu perlu dibukukan, perlu dikumpulkan, gitu ya. Sehingga sebenarnya dulu belajar itu metodenya adalah menghafal para sahabat. Bahkan kenapa sebabnya terjadi perselisihan ini? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan ya terlarangnya untuk menulis hadis. Ada beberapa riwayat cukup dikatakan ada beberapa hadis yang mengatakan ya jangan lala taktubu anni, janganlah kalian tulis dariku, gitu. Apa yang aku ucapkan, ya. Kama qala Nabi SAW, yang intinya adalah ada sebuah larangan untuk menuliskan hadis. Namun para ulama seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Taqyidul Ilmi menyebutkan bahwasannya adanya perbedaan tersebut itu memiliki sebab. Kenapa Nabi melarang menuliskan hadis? Karena Nabi khawatir ya tercampur antara Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kalau seandainya waktu itu Al-Quran belum ada pembukuan, gitu, lalu yang seperti itu adalah wahyu Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi maksud kami, waktu itu masih terus berlanjut, belum berakhir, sehingga Nabi melarang kalau ucapanku sehari-hari biasa ucapan hadis Nabi begitu, itu jangan ditulis karena khawatir Nabi ya orang tidak bisa membedakan mana Al-Qur'an dan mana hadis, begitu. Ya. Sebabnya itulah adanya beberapa hadis yang melarang menuliskan hadis dari Nabi. Tapi para ulama ternyata mendapati bahwasannya karena larangan tersebut memiliki illah, ya, memiliki illah dan ternyata para sahabat ternyata melakukan tadwinul hadis, kodifikasi hadis seperti Abu Bakar punya riwayat hadis dari Nabi, gitu ya. Kemudian Abu Hurairah yang kita tahu gitu memiliki 2 karung lebih bahasa beliau gitu ya hadis Nabi SAW. Maka di sini fataifatun warakhasa fihil aksarun. Akhirnya tadwinul hadis itu diperbolehkan ya oleh kebanyakan para ulama. Gitu. Karena ternyata setelah zaman Nabi penghalangnya itu sudah hilang. Ya. Sehingga masalihul mursalah kalau berbeda dengan bid'ah itu harus diperhatikan. Ini bukan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan ini bid'ah, kodifikal hadis Nabi misalnya bid'ah, itu karena tidak paham tentang perbedaan antara masalihul mursalah dengan yang namanya bid'ah. Masalihul mursalah itu ya, kenapa tidak dilakukan pada zaman Nabi misalnya? Karena ada penghalang. Tadi penghalangnya khawatir Nabi tercampur. Gitu ya. Ya, padahal pendorongnya ada betul, misalnya ada, tapi ada penghalangnya tadi. Atau memang karena tidak ada pendorong, seperti misalnya pembukuan ilmu-ilmu nahu, gitu ya. Nahu nggak dibutuhkan pada zaman Nabi. Kenapa? Karena para sahabat ahli-ahli bahasa Arab, orang-orang bahasa Arab fasih, begitu. Mereka nggak butuh. Kenapa ada ilmu nahu? Karena setelah makin lebar, ya pembukaan negeri Islam, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam sehingga mereka perlu belajar bahasa Arab. Akhirnya baru dibukukan ilmu nahu, ilmu bahasa di zaman setelah para sahabat tentunya. Itu. Jadi itulah perbedaan antara masalihul mursalah dengan bid'ah. Maka adapun pengingkaran Umar, Abu Musa Al-Asy'ari itu karena adanya hadis Nabi. Gitu ya, perselisihan tersebut. Namun intinya di sini ya ternyata kebanyakan para ulama membuat hal ini tuh sebagai rukhsah, kemudahan bagi kaum muslimin ya, bahkan itu menjadi sebuah kemaslahatan ya bagi kaum muslimin adanya pengkodifikasian hadis. Adapun yang kedua yaitu tentang tafsir, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
pembahasan yang pertama, di mana waktu itu kan sama, ya, dalam artian jama'atu minat tabi'in kasya'bi di sini melarang itu karena tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dicatat, gitu kan? Bagaimana dengan kalam-kalam ya dari para sahabat dalam mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya para ulama itu ya memiliki metode dalam penulisan tafsir, itu tafsir langsung dari riwayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memang adanya riwayat dari para sahabat yang langsung bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang kedua pun sama, dalam artian hal itu diingkari karena ada satu sebab, ya, yang mana secara umumnya hal tersebut tidak dilakukan di zaman Nabi, khawatir itu masuk bid'ah, tapi akhirnya para ulama menjelaskan itu bukan bid'ah tapi masalihul mursalah. Lalu adapun yang ketiga, itu diingkari oleh Imam Ahmad. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah berkaitan dengan adanya masalah-masalah fikih yang hanya diambil dari akal semata, begitu. Hanya dari kias-kias dan lain sebagainya. Ini mazhabnya Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad itu berbicara tentang fikih itu berbicara dengan betul-betul ada nggak riwayat berkaitan dengan hal itu, gitu. Taifatun yasiratun wa kada ishtadda inkaru Ahmad, dan demikian semakin keras pengingkaran Imam Ahmad kepada orang-orang setelahnya, ya. Wa mimma hadatsa aidan tadwinul qaul. Dan di antara perkara yang terjadi juga pada saat itu adalah adanya kodifikasi pendapat dari usulud diyanat, dari pokok-pokok agama. Yaitu adanya sebagian atau dua kelompok, kita katakan di sini, yang lahir patasaddalaha al-muthbitatu wan nufah, orang-orang yang menetapkan dan orang-orang yang menafikan, yaitu tentang masalah, ya, tadi sebenarnya ini melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim, adanya generasi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, gitu ya. Ada yang menetapkan, ada yang menafikan. Adapun yang pertama, ada yang menetapkan fabalagul awal hatta syabbah. Ada yang berlebihan, yaitu kelompok pertama, mereka terlalu berlebihan dalam menetapkan, akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kelompok kedua berlebihan dalam masalah menafikan, hingga akhirnya menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menafikan karena khawatir takut menyerupakan dengan makhluk, akhirnya justru mereka ya terlalu condong, akhirnya berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat, begitu ya. Itu namanya ta'til. Wastadda inkarus salaf lidzalika, maka keras ya pengingkaran salaf terhadap hal tersebut, seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Wasyafi'i, wa kalamuhum fi dhammi ahlil kalam masyhur, ya, dan perkataan mereka kepada kelompok ahlul kalam, ya, perkataan mereka dalam mencela ahlul kalam itu masyhur, ya. Imam Syafi'i bahkan ya memberikan fatwa bagi mereka yang belajar ilmu ahlul kalam bagaimana dipukul, dicambuk oleh pelepah kurma dan juga sendal, dan diarak keliling untuk dihinakan. Inilah hukuman, kata Imam Syafi'i, bagi mereka yang berbicara tentang atau mempelajari ahli kalam, mempelajari ilmu kalam, ya. Wasababuhu, kenapa kok sebabnya mereka menentang hal tersebut? Annahum takallamu fi masakata anhun nabi. Nah, mereka berbicara pada perkara-perkara yang Nabi sendiri diam, para sahabat diam, gitu. Itulah yang dimaksudkan khawatir itu ketika Nabi SAW diam, para sahabat diam, kok mereka berbicara, ya. Nah, ini hubungannya dengan yang tadi. Kenapa ada pengingkaran tentang tadwinul hadis, gitu ya, tafsir, kemudian juga masalah fikih dan lain sebagainya. Ini perhatikan, ada yang bid'ah, ada yang masalihul mursalah, gitu. Nah, yang seperti ini bid'ah. Kenapa? Karena jelas-jelas Nabi SAW, gitu kan, mungkin tidak ada penghalang tidak bagi Nabi untuk menjelaskan sifat Allah? Tidak ada, gitu ya. Ada keperluan dan ada kebutuhan, butuh para sahabat, butuh dan lain sebagainya.
ya untuk dijelaskan tentang Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika para sahabat diam, Nabi diam, maka ini jelas bidah. Wa tsabata an Malikin annahu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar syai'un minal ahwa. Kata Imam Malik bahwasanya tidak ada di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar sedikit pun dari masalah ahwa, hawa nafsu. Itu tentang bid'ah tadi. Ya, ini tentang bid'ah al-khawarij, ya, tentang bid'ah khawarij, kemudian Rafidhah, juga Qadariyah, enggak ada. Itu baru muncul setelah zamannya Umar bin Khattab. Itu zamannya Utsman bin Affan. Wa qad tawassa'a man ta'akhkhara 'anil quruni tsalatsal fadilah fi ghalibil umur allati anqaraha a'immatut tabi'in wa atba'uhum. Ya. Kemudian semakin meluas orang yang terakhir atau yang tidak mendapati qurunus salasah yang utama tadi, 3 generasi utama terbaik, pada kebanyakan perkara yang mana hal tersebut justru diingkari oleh para a'immatut tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Diingkari. Apa itu tadi? Perkara-perkara yang bersifat ya tidak dibicarakan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, walam yaktani'u, dan mereka tidak puas bidzalika dengan hal tersebut, hatta mazahu masailad diyanat, hingga mereka mencampurkan masalah-masalah agama dengan kalam-kalam orang Yunani. Begitu. Wa ja'alu kalamal falasifah, dan menjadikan ya ungkapan para filosof itu menjadi asal, justru menjadi pondasi yang mereka jadikan untuk membantah segala perkara yang menurut mereka begitu ya menyelisihi ma khalafahu minal asar gitu. Jadi asar-asar yang menurut mereka menyelisihi ra'yu, menyelisihi kalam falsafah, mereka tolak dengan cara apa? Bitakwil, dengan cara mentakwilnya. Walau mustaqrohan, walaupun itu dengan takwil yang dipaksakan. Gitu. Sumalam yaktafu bidzalika hatta za'mu anna alladhina rattabuhu huwa asyraful ulum. Bahkan mereka tidak cukup sampai di situ, mereka mengklaim bahwasannya apa yang mereka susun itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Itu yang dimaksud dengan apa namanya ilmu mantik. Mereka itu ilmu yang asyraful ulum, yang kalau seandainya orang tidak paham itu maka kategorinya orang jahil. Wa aula biha bitahsil, yang lebih utama untuk dihasilkan, untuk diusahakan, didapatkan. Wa anna man lam yastamil mastalahu alaihi, dan barang siapa yang tidak menggunakan apa yang menjadi istilah-istilah mereka itu ya, dari premis-premis yang ada begitu, dari kias-kias mantik mereka begitu, bahwa amiyun jahil, kata mereka ini justru orang ami dan jahil. Fasa'id, kata Syekh, adapun sebenarnya orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang menjadi pegangan orang-orang salaf terdahulu dan menjauhi apa yang diada-adakan oleh orang setelah mereka, dari orang-orang khalaf setelah zaman salaf. Wa in lam yakun lahu minhu buddun, kalaulah seandainya memang harus gitu ya kita sedikit tahu dengan istilah-istilah mereka, falyaktafi minhu biqadril hajah, maka cukup bagi kita untuk sesuai dengan kadar hajatnya gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa bantah. Inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membantah kaum falasifah manatiqah itu dengan cara hujah-hujah mereka, dibantah hujah-hujah logika mereka melalui kalam-kalam mereka. Ibnu Taimiyah ternyata lebih paham. Makanya Ibnu Taimiyah itu punya kitab-kitab Rududul alal mantiq, Raddu alal mantiqiyin gitu ya. Beliau punya kitab bantahan bagi orang mantiq. Wa yaj'alil awwal maqsuda bil asalah. Jadi kalau seandainya memang harus kita tahu istilah-istilah mereka bicara tentang jihah misalnya, hayyiz misalnya, tentang masalah qiyas, mantiki dan lain sebagainya, itu sekedar hajah saja, dan menjadikan maksud yang pertama menjadi tujuan dasarnya. Apa itu? Tadi tamasaka bima alaihi salaf. Ya, adapun semua itu ya kita tidak membutuhkan sebenarnya, hanya kecuali tujuannya adalah untuk bisa kita terhindar dari subhat-subhat mereka.
wala makana min hikmatillahil baligh ay ajala lil haqqi mu'aridina yatabayyanu bi mu'aradatihim sawabul haq. Maka tatkala ya di antara hikmah Allah yang luas, yang tinggi, Allah menjadikan ya orang-orang yang menentang kebenaran itu justru dengan penentangan mereka kepada kebenaran itu menjadikan sisi kebenaran itu semakin jelas. Ya. Wa dhuhuruhu 'alal batil, dan lebih menampakkan kebenaran itu dari kebatilan. Jadi Allah jadikan justru penentang-penentang itu untuk menjelaskan ya sisi kebenaran semakin jelas. Kenapa? Ini seperti ungkapan fa inna khalisad dzahab, karena sesungguhnya emas yang murni, emas yang berkilau murni begitu, la yadharu illa bi ardihi 'alan nar, tidak akan bisa diketahui kecuali dengan dibakar oleh api. Gitu ya. Jadi ya artinya kalau kita ingin tahu emas murni dan lain sebagainya ya kita harus bakar dulu dia. Begitu juga dengan kebenaran. Ya, kita bisa tahu betul-betul kebenaran ketika kita sudah lihat orang-orang yang menentang kebenaran tersebut, lalu ya dinampakkan dengan Allah Subhanahu wa taala memunculkan ya dengan kudrohnya yang sempurna, dengan kelembutannya yang luas, dengan kemahakuasaan Allah yang mengalahkan ya, di mana Allah memunculkan orang yang membantah hujah-hujah mereka, yaitu orang-orang yang menentang kebenaran dan menjelaskan tentang kerancuan subhat mereka. Sebagaimana dikatakan hujajun tahafatu kazujaji takhaluha haqqan wa kullun kasirun maksur. Seperti ungkapan hujah-hujah mereka itu hancur lebur. Seperti kaca yang mereka sangka itu kebenaran gitu ya. Padahal ternyata setiap yang pecah itu dapat dipecahkan. Jadi hujah-hujah mereka itu ya seperti kaca. Itu mudah untuk dipecahkan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi khutbati kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatrah alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yabsirun wa yasbiruna minhum 'alal 'adab yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlil amal. Kata Imam Ahmad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada setiap zaman masa jeda dari para rasul ya sisa-sisa dari ahli ilmi yang menyeru orang yang tersesat menuju hidayah. Mereka bersabar ya atas gangguan dari orang-orang. Mereka menghidupkan ya orang-orang yang telah mati hatinya dengan kitab Allah dan menunjukkan orang-orang yang buta hatinya dengan cahaya Allah. Kata beliau, berapa banyak ya korban iblis yang mereka hidupkan kembali, dan berapa banyak orang yang tersesat mereka berikan petunjuk. Ya, kata beliau, fama ahsana atharuhum 'alan nas, betapa bagusnya pengaruh mereka bagi masyarakat. Namun wa ma akbaha atharon nasi alaihim, namun sungguh buruk sikap manusia kepada mereka. Yanfuna an kitabillah, mereka itulah orang-orang yang ya menutup, menghilangkan segala penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Ya, orang-orang yang intihalal mubtilin, yang melakukan penambahan dari golongan orang-orang yang melakukan kebatilan. Kemudian takwil jahilin, takwil orang-orang jahil yang mereka ya menegakkan atau mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu inanal fitnah, dan mereka telah melepaskan tali kekang fitnah. Fahum mukhtalifuna fi kitabillah, yang mereka itu berselisih dalam kitab Allah. Mukhalifuna lil kitab, mereka menyelisihi kitab Allah. Bahkan mujmi'una ala mukhalafatil kitab, mereka bersepakat untuk menyelisih Al-Quran. Yaquluna ala Allah, mereka berbicara tentang Allah. Ya, berbicara atas Allah, tentang firman Allah bighairi ilmin, tanpa dengan ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabih minal kalam,
mereka berbicara dengan ayat-ayat mutasyabihat, wa yakhda'unal juhal, dan mengelabui orang-orang bodoh dengan apa yang mereka lakukan dengan syubhat-syubhat mereka. Na'udzubillahi min fitanil mudillin. Kita berlindung pada Allah dari fitnah orang-orang yang menyesatkan. Wa kana min jumlati man qayyadahumullahu ta'ala. Di antara sekelompok deretan para ulama yang Allah munculkan untuk menolong agamanya, membela Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan juga banan dengan tulisan serta sinan dengan senjata adalah Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Maulud fi Harrana Yaumal Itsnin Al-Ashir min Syahri Rabiul Awal, ya, yaitu Syekhul Islam yang nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam ya Abul Abbas Ibnu Taimiyah, yang mana beliau lahir di Harran pada hari Senin tanggal 10 bulan Rabiul Awal tahun 661 dan wafat mahbusan zulman, dalam kondisi beliau terpenjara dizolimi di benteng Dimashq pada malam hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 20 bulan Dzulqa'dah tahun 728. Wasuliya alaihi fil Jami' al-Umawi, dan beliau disolatkan di Masjid Jami' al-Umawi setelah sholat zuhur, namun belum bisa dikebumikan karena banyaknya pelayat kecuali menjelang asar. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jama'a nabihi ma'aman an'amallahu alaihi min jannatin na'im. Walaqad kana lahu rahimahullahu ta'ala musannafatun katsirah. Ya, di mana beliau Syekhul Islam memiliki musannafat, ya, yang banyak sekali fi mujadalati ahlil bid'ah, dalam menghancurkan, ya, mendebat para ahlul bid'ah, dan juga mujadalati afkarihim, ya, mendebat pemikiran-pemikiran mereka, ya, baik itu tulisan yang mutawwalah, yang panjang seperti Dar'ut Ta'arud Aql wa Naql, itu juga Minhajus Sunnah, ya, kemudian juga kitabnya beliau Bayan Talbis Jahmiyah, Bayan Talbis Jahmiyah, itu panjang-panjang, atau mutawassithah seperti kitab Al-Asbahaniyah, kemudian Al-Fatawa Al-Hamawiyah, dan yang qalilah seperti Tadmuriyah, Wasitiyah, ya. Wa ma hasala bidzalika naf'un kabir, yang mana dengan hal itu semua terdapat manfaat yang besar, di mana Ibnu Qayyim mengisyaratkan ada sebagian dari tulisan beliau dalam Nuniyahnya Ibnu Qayyim, di mana beliau berkata, fa idza aradta tara masari aman khala, kata beliau, jika engkau ingin, ya, melihat kebinasaan orang-orang sebelummu dari, ya, pengusung dakwah ta'til wal kufran, yaitu pengusung akidah ta'til dan kekufuran, hingga beliau mengatakan faqrata sanifal imami haqiqatan, bacalah karya-karya imam yang sesungguhnya, itu Syekhul Wujudil Alami Rabbani, ya, Syekhul Rabbani, ya, Syekhul dunia ini dan alam semesta ini, A'ni Abul Abbas, yaitu yang aku maksudkan adalah Abul Abbas Ahmad Dalikal Bahrul Muhit, kata beliau, beliaulah samudra luasan, ya, samudra yang luas, bisa iril khiljan, pada seluruh teluk yang ada. Faqra kitab al-aql wan naql, bacalah olehmu, ya, kitab Dar'ut Aql dan Naql ini, Darut Ta'arudul Aql wan Naql, ya, alladzi ma fil wujudi lahu nadhirun tsani, kata Ibnu Qayyim, yang tidak ada di alam ini bandingannya. Wa kadzalika minhajun lahu fi raddihi qaular rawafidhi syi'at asy-syaitani, demikian juga kitab Minhaj, yaitu Minhaj Nubuwah, ya, karya beliau di dalam bantahan beliau kepada kaum Rafidah, Syiahnya, yaitu golongan syaitan. Tsumma dzakara iddatan min kutubihi wa rasailihi, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kutubnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan risalah-risalahnya. Wa qala, dan beliau berkata, hiya fil wara mabthutsatun ma'lumah,
di buku-buku tersebut di masyarakat tersebar luas, diketahui, tumta'u bil ghali, dijual dengan harga mahal minal asman, dari harga yang ada, ila an qala walahul maqamatu syahiratu fil wara. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah itu memiliki sikap yang pemberani di tengah masyarakat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegakkan ya melalui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah menegakkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala tanpa asa gentar jaban, ya. Nasaral ilaha, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membela Allah, agama dan kitabnya, begitu juga rasulnya, bisayfi wal burhan, dengan pedang dan juga hujah argumen yang kuat. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan hanya nulis kitab, bantah kita kaum murid, tapi beliau juga berjihad, ya. Wa abda fadaihahum, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menampakkan aib-aib mereka, menjelaskan kebodohan mereka, dan menampakkan kontradiksi mereka pada setiap zaman, sampai pada bahasan, ya. Nah, ini ungkapan di mana Ibnu Qayyim mengungkapkan sendiri, wa minal ajaib, di antara perkara yang paling mengherankan, annahu, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisilahihim, dengan senjata mereka, dengan hujah mereka, itu mampu untuk mengalahkan mereka, ya, mengubur mereka dalam kubangan kehinaan, gitu ya. Jadi pakai siapa? Pakai kalamnya mereka, gitu. Jadi kalau kita bantah pakai ungkapan-ungkapan kita, ya mereka merasa tinggi, ya. Antum belajar sama mereka kaum Asy'ariyah misalnya, terus antum nggak belajar ilmu mantik, paling antum bilang antum belajar ilmu mantik dulu, nah gitu. Antum belajar dulu sana, pasti gitu, ya. Itu karena itu Taimiyah, wa kanat nawasina bi aidihim fama, di mana kata Ibnu Qayyim, ubun-ubun kita dulu digenggam oleh mereka, ya. Lahum illa asirun ani, melainkan kita itu semuanya adalah tawanan yang hina. Namun pagodat, akhirnya keadaan terbalik. Nawasihim bi aidina, bahwasanya ubun-ubun mereka sekarang di genggaman kita, kama yalqaunana, tidaklah mereka bertemu dengan kami illa bihabli amani, melainkan dengan, ya, perlu jaminan keamanan. Wa qadat mulukuhum kama malikat, di mana raja-raja mereka itu, ya, berubah menjadi hamba-hamba sahaya, ya, di dalam membela para rasul, dan hal semua itu karena karunia dan taufik Ar-Rahman. Wa kana min jumlati rasailihi Syekh rahimahullahu taala adalah risalah tahqiqul itsbat lil asma'i was sifat wa haqiqatil jam'i bainal qadri wasyar'i. Ini sebenarnya nama aslinya, ya. Tahqiqul itsbat lil asma'i was sifat wa haqiqatil jam'i bainal qadri wasyar'i, yang ma'ruf disebut dengan Tadmuriyah. Iya. Itu mukadimah cukup panjang, sampai 2 kajian kita bahas ini. Namun ini menjadi sebuah mukadimah untuk bisa kita pahami sejarah, ya, awal kali munculnya bid'ah, lalu Ibnu Qayyim menjelaskan yang bisa mengarahkan hujah-hujah ahli bid'ah itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu. Makanya mereka amat benci dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, karena sampai saat ini belum ada yang bisa membantah hujah-hujah beliau. At-Tadmuriyah, halaman berikutnya, wa dhahir anna hadhihi risalah dimna ajwibatin ajaba biha Syekh ahla Tadmur. Secara zahir bahwasannya risalah ini itu mengandung jawaban yang menjadi jawaban Syekh terhadap pertanyaan ahlu Tadmur. Ya, di mana ahlu Tadmur adalah Madinah, ya, kota lama di Suriah, di tengah-tengah Suriah. Wa kanat hadhihi risalah, di mana risalah ini min ahsan wa ajma' ma katabahu fi maudhi'iha ala ikhtisariha, adalah risalah yang paling bagus dan paling komplit dalam apa yang telah beliau tuliskan dalam tema masalah asma wa sifat dan tentang masalah qadar ini, ya, walaupun dalam kondisi ikhtisar, dalam bentuk ringkasan. Wa min ajli dzalik, oleh sebab itu, kata siapa ini? Kata Ibnu Saimin, ya, rahimahullah taala, fa inni asta'inullah taala
azza wa jalla fi lammi sa'ashiha. Aku berlindung, aku meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyatukan perkara-perkara yang terserak-serak, juga mengumpulkan perkara yang terpencar, serta mendekatkan pemahaman maksud dari tadmuriyah kepada para pembacanya, serta adanya tambahan ya matadul hajatu ilaihi yang dibutuhkan, serta kata beliau menghilangkan perkara yang dirasa cukup ya, yang mana hal tersebut mudah-mudahan tidak menghilangkan atau mengurangi dari maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana aku namakan dengan takrib at-tadmuriyah. Takrib tadmuriyah maksudnya adalah pendekatan pemahaman untuk kitab tadmuriyah gitu ya. Was'alullah ta'ala ayaj'ala amali khalisan liwajhih muwafiqan limardhatih nafi'an liibadih innahu jawadun karim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ahsan. Gantian ada baca lagi. قال المصنف رحمه الله بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين. Jadi di bab ini penjelasan tentang sebab kenapa tadmuriyah atau risalah tulisan ini dibuat. Di mana mu'alif itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sebab penulisan risalah ini itu dengan ungkapan beliau, ini kalam beliau ya. Jadi kalau kalamnya beliau sepertinya ditandai dengan dua tanda kurung. Beliau mengatakan amma ba'du faqad sa'alani man ta'ayyanat ijabatuhum. Telah bertanya kepadaku beberapa orang yang mesti direspon ya pertanyaannya untuk aku tuliskan bagi mereka intisari atas apa yang mereka dengar dariku pada sebagian majlis dari perkataan atau pembicaraan tentang masalah tauhid dan sifat, serta tentang masalah syariat dan qadar. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya ini yang bertanya adalah kemungkinan adalah murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu ya, yang mana mereka sudah pergi kembali ke negeri mereka yaitu Ahlu Tadmur, namun mereka datang kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena beberapa permasalahan dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu mereka meminta intisarinya apa sih begitu dari kalam beliau yang begitu panjang membantah para kalam mutakallimin, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Jadi zaman beliau memang zaman yang waktu itu kenceng ulama Asy'ariyah ya. Tsumma 'allala wujuba ijabatihim bi amrain, di mana beliau memberikan alasan kenapa kok mesti harus direspon pertanyaan mereka itu dengan jawaban dari beliau. Ada dua perkara, lanjut ya. أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين لأنه لابد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk untuk mewujudkan menjelaskan tentang dua perkara ini. Dua perkara itu maksudnya yang mana? At-tauhid wa sifah itu satu perkara gitu ya. Kemudian asyar'u wal qadar itu yang kedua. Ya. Di mana kebutuhan akan penjelasan dua asal ini itu sangat dibutuhkan karena kata beliau ya mestilah terbetik dalam hati seseorang dua perkara ini. Ya, bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Bagaimana sifat-sifatnya pasti terbetik dalam manusia. Lalu berbicara tentang syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti
ya manusia terbetik dalam hatinya untuk bertanya tentang masalah tersebut gitu. Dan apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan ya semua itu mana yang benar dari sebuah petunjuk dan mana yang termasuk dari kesesatan. Mana yang termasuk kebenaran dan mana yang masuk dalam perkara yang batil gitu. Ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Adapun yang kedua, apa itu? الثاني كثرة الاضطراب بالأقوال الناس فيهما والحوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس ومن ثم احتيج إلى البيان. Iya, yang kedua, banyaknya perselisihan ya pendapat di tengah masyarakat tentang dua perkara ini. Ya, banyaknya pembicaraan tentang dua perkara ini yang kadang memang betul ya apa yang menjadi pembicaraannya adalah sebuah kebenaran, namun kata beliau tarot di sini kalau yang betul taroh begitu ya, kalau kebatilan kata beliau tarot lebih banyak kebatilannya ya. Ini ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang diungkapkan dengan kalimat mudah oleh Ibnu Utsaimin. Fayal tabisul haqqu bil batil, di mana kebenaran itu tersamarkan atau tercampur dengan kebatilan di kebanyakan masyarakat. Oleh sebab itulah dibutuhkan pada penjelasan. Ya, itu ya. Jadi dua perkara ini akan dibahas dalam kitab Tadmuriyah dari awal sampai akhir. Sebenarnya membahas dua usul pokok ini tentang tauhid. Tauhid di situ maksudnya nanti berkaitan juga dengan tauhid rububiyah yang punya kaitan dengan uluhiyah tentunya. Lalu tentang sifat, yang maksud adalah sifat al-asma wa sifat. Lalu tentang asyara wal qadar. Nah, kita dengarkan adzan dulu ya. Barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, mungkin sesi diskusi saja. Kalau ada yang hendak ditanyakan atau ada perkara yang kurang jelas, mohon bisa didiskusikan dengan singkat tentunya. Nah, Ana afwan ya, untuk mukadimah bacanya agak cepat karena memang belum masuk ke inti dari kitab ya. Cuma ngerasa perlu dibaca mukadimahnya untuk sebagai pembuka dalam artian kita mengenal kitab mulia ini dan sejarah singkat dari kebutuhan akan masalah ini itu sejak munculnya sejak zaman fitnah ya, setelah zaman tabi'ut tabi'in muncul generasi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti berlangsung beberapa abad sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa menjelaskan sesuatu yang selama ini masih tersamarkan gitu ya. Dulu jadi dalam mukadimah tadi kan diterangkan bahwa untuk membantah misalnya masalah itu kayak ilmu kalam itu ya. Jadi kita harus mempelajari ilmu kalam dulu. Sebenarnya berbicara tentang pelajari ilmu kalam itu mesti apa tidak tadi kalau statusnya adalah orang yang memang harus menjelaskan ya kepada masyarakat tentang kekeliruan mereka begitu, harus begitu. Karena ibaratnya kita berbicara tentang mereka tapi kita nggak paham mereka, itu salah gitu ya. Justru kita berbicara tentang mereka, membenarkan mereka karena kita paham mereka begitu. Tapi kalau misalnya bagi orang masyarakat umum, ilmu kalam sama asalnya nggak perlu dibutuhkan begitu. Jadi dibutuhkan ilmu kalam itu fungsinya untuk tadi, untuk membantah gitu ya. Kalau membantah tugasnya siapa berarti? Ulama. Ada masyarakatnya perlu. Makanya kajiannya ini kajian yang dikhususkan untuk mereka yang memang ya calon-calon dai begitu ya, ulama untuk menjelaskan sisi pembahasan tentang masalah. Adapun masyarakat umum sebenarnya sudah cukup sampai kita pembahasan kitab wasitiyah begitu ya, kitab tauhid ya, tahawiyah misalnya. Adapun sifatnya membantah itu memang diperlukan tadi ya sesuai dengan hajat kebutuhan saja. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Ya. Fitnah tadi ya. Jadi beliau dipenjara seperti Imam Ahmad di penjara. Gitu. Jadi fitnah di masyarakat itu ya pada saat itu kalau Imam Ahmad itu di zamannya Mu'tazilah gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu di zaman di mana para ulama dahulu itu berakidah Asy'ariyah gitu. Ya, jadi ulama-ulama besar, bayangkan, ulama-ulama besar, kibar-kibar begitu. Mereka para ahli fikih, para begitu. Mereka dekat dengan sultan gitu ya. Lalu Ibnu Taimiyah membawa sebuah perkara yang mana hal tersebut belum dibicarakan oleh para ulama kibar pada saat itu. Bukan berarti ulama kibar itu semua yang kita katakan sesat dalam akidah dan sebagainya, bukan. Cuma fokusnya itu dulu ya karena memang terkena subhat-subhat para mutakallimin. Zaman Ibnu Taimiyah kan sedang gencar-gencarnya buku-buku usul fikih dari kalangan mutakallimin kibar begitu. Nah, karena sebab Ibnu Taimiyah berbicara tentang perkara yang sebelumnya belum terjelaskan, akhirnya beliau terfitnah dengan hal itu. Ya, apa berarti? Yang atas tadi awal-awal. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Ustaz Hafidz Mudakir langsung boleh. Sudah nggak ada. Bismillah, izin bertanya Ustaz terkait ilmu kalam wal falasifah. Kadangkala ada ulama yang menggolongkan ilmu filsafat itu memang tidak boleh, tapi mempelajari ilmu mantik boleh. Nah, kadangkala ilmu mantik yang dibenarkan dalam Islam masuk ke dalam ilmu usul fikih. Bahkan ilmu usul fikih dasar pun juga
ada di dalamnya terkait logika dan semisalnya. Nah, itu bagaimana? Apakah memang harus mempelajari hal tersebut atau gimana, Ustaz? Baik, gini saja. Untuk jawaban itu nanti insya Allah Ana akan kirimkan ya. Antum WA Ana, nanti Ana akan kirimkan pembahasan hal tersebut untuk memahami tentang masalah hal tersebut. Gimana? Setuju? Baik, Apa perbedaan tentang mantik dengan filsafat? Gitu, insya Allah. Kemudian juga tentang masalah usul dengan romantik begitu ya. Insya Allah nanti Ana kirimkan. Nah, syukran barakallahu fiik. Baik, barakallah. Ya, kita akhiri dulu. Faktafi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.